Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nurita dengan NIM 858970959 dari Pokja Genteng A, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Automated Online Proctoring dan bagaimana sistem tersebut bekerja, lalu manfaatnya dalam menjaga integritas akademik, dan bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Apa itu Automated Online Proctoring? Automated Online Proctoring atau pengawas ujian otomatis daring adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk memantau dan mengawasi peserta ujian saat mengerjakan ujian secara daring atau jarak jauh, tanpa harus ada pengawas manusia secara langsung di depan layar. Sistem ini berfungsi memastikan ujian berjalan dengan jujur dan sesuai aturan, sama seperti pengawas ruangan di ujian tatap muka, tetapi dilakukan sepenuhnya oleh perangkat lunak. Selanjutnya, bagaimana sistem tersebut bekerja? Sistem ini bekerja dengan cara merekam dan memantau aktivitas peserta lewat kamera, mikrofon, dan pergerakan di layar perangkat, yang antara lain yang pertama, verifikasi identitas, di mana memastikan yang mengerjakan ujian adalah peserta yang benar lewat pencocokan wajah atau foto KTP atau KTM. Yang kedua, pemantauan wajah dan gerakan. AI mendeteksi jika peserta menoleh ke arah lain, sering menunduk, atau ada orang lain yang masuk dan benda mencurigakan di dekatnya. Yang ketiga, pemantauan suara. Mendeteksi suara percakapan atau bising yang tidak wajar di sekitar ruangan. Keempat, pembatasan akses, yang dimana mengunci layar agar peserta tidak membuka tab lain, aplikasi, atau menyalin materi saat ujian berlangsung. Dan yang kelima, pencatatan pelanggaran. Semua gerakan yang dianggap mencurigai ditandai dan direkam, lalu laporannya dikirim ke dosen atau pengelola ujian untuk diperiksa kembali. Selanjutnya, apa manfaatnya dalam menjaga integritas akademik? Tujuannya agar nilai dan hasil ujian benar-benar mencerminkan kemampuan asli mahasiswa. Manfaat utamanya yaitu yang pertama adalah mencegah kecurangan, meminimalkan tindakan mencontek, bekerja sama, atau meminta bantuan orang lain saat ujian. Kedua, keadilan. Semua siswa menghadapi aturan pengawasan yang sama, sehingga tidak ada yang mendapat keuntungan tidak wajar. Ketiga, kepercayaan. Hasil ujian menjadi lebih terpercaya dan diakui kualitasnya, baik oleh universitas maupun pihak luar. Dan yang keempat, mendukung pembelajaran daring, yang memungkinkan ujian jarak jauh tetap berjalan teratur dan terpercaya meskipun tidak bertemu secara langsung. Selanjutnya, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Karena sistem ini merekam data pribadi, universitas wajib menjaga keamanan data dengan cara yaitu yang pertama, hanya rekam saat ujian. Jadi pengerekaman hanya berjalan saat waktu ujian berlangsung, tidak merekam sebelum atau sesudahnya. Yang kedua, akses terbatas, jadi rekaman hanya bisa dilihat oleh pihak berwenang, seperti dosen atau panitia ujian, dan hanya digunakan untuk keperluan pengecekan ujian saja. Dan yang ketiga, penyimpanan aman dan terbatas. Data disimpan di sistem yang terenskripsi dan dihapus otomatis setelah hasil ujian dinilai atau batas waktu penyimpanan berakhir. Dan yang keempat, mahasiswa diberitahu sebelumnya apa saja yang dipantau, bagaimana data dipakai, dan hak mereka atas data tersebut. Yang kelima, sesuai aturan hukum. Jadi peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia sehingga data tidak disalahgunakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.